Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Awal hingga pertengahan Februari 2026 diwarnai dengan rentetan kasus tragis pembunuhan dalam lingkup rumah tangga. Catatan tribunnews.com, ada 3 kasus suami bunuh istri yang terjadi di Bengkulu, Sumatera Utara, dan Bandung Barat. Ironisnya, salah satu korban diketahui sedang hamil muda 3 bulan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data resmi menunjukkan sebanyak 21.117 kasus KDRT dilaporkan sepanjang 2025. Mayoritas korbannya adalah perempuan, lebih dari 18.000 kasus. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas mencatat lebih dari 10.000 perkara KDRT hingga September 2025, dengan rata-rata 1.000 kasus dilaporkan tiap bulan. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan fenomena sporadis, melainkan masalah sistemik yang terus meningkat. Latar belakang, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tekanan ekonomi, komunikasi yang buruk, hingga rasa sakit hati seringkali menjadi pemicu konflik yang berujung pada tragedi. 3 kasus yang terjadi di bulan Februari ini memperlihatkan pola yang sama. Perselisihan rumah tangga yang tidak terselesaikan akhirnya berujung pada pembunuhan. Dan berikut 3 kasus suami bunuh istri Februari 2026 dikutip dari tribunnews.com. Kasus pertama terjadi di Lepung, Bengkulu pada Kamis 5 Februari. Korban Aulia Zakri K, 19 tahun, yang sedang hamil 3 bulan, tewas di tangan suaminya Oga Yunada, 23 tahun. Motifnya, pelaku sakit hati karena ajakan berhubungan badan ditolak korban. Pembunuhan terjadi pada Kamis 5 Februari sekitar pukul 7.40 WIB. Pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu belakang saat kondisi rumah sepi. Saat itu, Aulia berada seorang diri di dalam kamar dan tengah bermain handphone. Pelaku kemudian mengambil korban dan mengajak berhubungan badan. Masuk lewat pintu belakang rumah Pak, kemudian langsung ke kamarnya, ucap pelaku saat diperiksa polisi. Namun ajakan pelaku untuk berhubungan badan ditolak korban. Bahkan korban sempat melakukan perlawanan dengan menendang pelaku. Pelaku emosi hingga akhirnya membekap korban menggunakan bajunya sendiri dan mencekik leher korban. Meski korban mulai melemah akibat cekikan, pelaku mengaku masih diliputi hawa nafsu dan tetap memaksa melakukan hubungan badan terhadap korban. Usai perbuatannya, pelaku dilanda ketakutan dan kecemasan. Ia khawatir korban akan sadar dan melaporkannya kepada keluarga maupun pihak kepolisian. Dalam kondisi panik, pelaku menuju dapur dan mengambil sebilah pisau. Pelaku kemudian kembali ke kamar dan tanpa ragu melukai leher korban yang saat itu sudah dalam kondisi lemah hingga akhirnya tewas di tempat. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku langsung meninggalkan rumah dan pulang ke kediaman orang tuanya di desa Lemeu menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah, pelaku mengganti pakaian lalu tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Pelaku juga menyusun skenario untuk mengaburkan perbuatannya. Ia meminjam handphone milik saudaranya dan menghubungi ayah korban dengan dalih memiliki firasat buruk, dengan tujuan agar keluarga korban segera mengecek kondisi Aulia. Pelaku mengakui skenario tersebut sengaja dibuat agar dirinya terkesan tidak mengetahui apapun terkait kematian istrinya. Bahkan, pelaku sempat merasa yakin bahwa perbuatannya tidak akan terbongkar. Sempat yakin Pak saya, karena saya pikir tidak bakal ketahuan Pak, tutur pelaku. Namun setelah diamankan pihak kepolisian, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Ia menyadari bahwa tindakannya tidak hanya merenggut nyawa sang istri, tetapi juga janin yang tengah dikandung Aulia yang merupakan darah dagingnya sendiri. Pelaku diamankan pada Jumat 6 Februari 2026 malam sekitar pukul 22 WIB. Usai menghadiri takziah di rumah korban, pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kediaman orang tuanya di desa Lemau, Kecamatan Kurang Jaya, dan langsung dibawa ke Mapolres Depok. Kasus kedua terjadi di Asahan, Sumatera Utara pada Senin 2 Februari lalu. Pelaku MA, 29 tahun, membunuh istrinya Ananda Isnaini Putri
wanita 20 tahun. Motif: perselisihan rumah tangga diperparah dengan status pernikahan karena pelaku diketahui memiliki 3 istri. Kronologinya, pembunuhan itu terjadi pada Senin 2 Februari 2026 dini hari, Jalan Batu Asah, Kelurahan Sidodadi, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Kasus ini terungkap bermula dari masyarakat yang curiga dengan kematian korban. Mulanya pelaku dan korban terlibat perselisihan rumah tangga hingga korban tinggal di Asahan pulang ke rumah orang tuanya di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku kemudian mendatangi rumah orang tua korban dan mengajak korban pulang guna menyelesaikan persoalannya. Mungkin di antara mereka sudah ada perselisihan terkait masalah status pernikahan karena pelaku kan istrinya ada 3. Pelaku menjemput korban dengan baik-baik dari Tanjung Balai dari rumah orang tuanya mau menyelesaikan urusannya, ujar Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Immanuel Simamora Selasa 3 Februari. AKP Immanuel Simamora mengatakan pelaku sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya hingga mengaku bahwa korban terjatuh dari sepeda motor. Korban sempat dibawa ke RSUD Kisaran, sudah di rumah duka, dan kami lihat dari hasil pemeriksaan menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jelas Kasat Reskrim Polres Asahan Rabu 4 Februari. Karena ada tanda-tanda kekerasan, petugas langsung menelpon keluarga korban dan atas persetujuan keluarga korban dilakukan otopsi ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Dari hasil otopsi, korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan patah tulang iga dan robekan organ hati hingga menimbulkan mati lemas. Emmanuel mengatakan sebelum kasus lengkap, pelaku sempat membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran. Dia menyebut korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Ya, sebelum kami datang ke RSUD, dia pelaku mengatakan korban ini meninggal karena jatuh dari motor, ujar Immanuel. Namun polisi tidak lekas percaya dan melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Hasilnya, korban tewas karena dianiaya. Petugas mengamankan sejumlah alat bukti, baju, kain sarung, dan saksi-saksi. Akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 458 ayat 1, 2 sub pasal 466 ayat 3 UU RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kasus ketiga terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat, Senin 16 Februari 2026 dini hari. Pelaku Yanto Dik 47 menikam istrinya Evi Novianti 39 hingga tewas. Motifnya pertengkaran rumah tangga yang memuncak. Pelaku sakit hati karena perkataan korban. Peristiwa berawal dari cekcok mulut antara korban dan pelaku yang dipicu konflik rumah tangga. Keributan pasangan suami tersebut memang kerap terjadi hingga akhirnya memuncak pada Senin dini hari. Pelaku langsung menusuk korban menggunakan pisau hingga meninggal dunia. Korban menderita luka serius di bagian perut dan tangan. Jasad korban pertama kali ditemukan anak sulungnya yang masih berusia 14 tahun, berinisial LAT. LAT melihat ibunya tergeletak di kamar yang berada di lantai 3 rumah sekira pukul 1.15 WIB. Melihat korban, LAT pun bersembunyi di lantai 3 dan menelpon pamannya, Cahya Sumirat, untuk segera datang ke rumahnya tanpa menjelaskan detail kejadian. Mendapat laporan tersebut, Cahya bersama rekannya, Wendiana, langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Setibanya di rumah kakaknya, keduanya segera mengevakuasi anak korban yang bersembunyi di lantai 3 rumah. Setelah melihat apa yang terjadi di rumah tersebut, Cahya pun menghubungi ketua RT setempat dan melakukan diteruskan ke Polsek Bojong Soang, Bandung. Jadi kami menerima laporan pada pukul 2 dini hari dan langsung mendatangi lokasi kejadian, ujar Undi. Kepolisian yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke RS Sartika Asih, Kota Bandung. Dari pemeriksaan awal ditemukan luka tusuk bagian perut dan tangan korban. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Hasilnya, pihak kepolisian menemukan petunjuk pelaku dugaan pembunuhan. Ternyata kami bisa ungkap pelakunya adalah suami korban inisial YT. Tidak berselang lama, pelaku bisa kami amankan tidak jauh dari rumah korban, ucapnya. Motif sakit hati, kata Undi, pelaku saat ini telah dibawa ke Mapolresta Bandung untuk menjalani pemeriksaan. Untuk motifnya sementara, aksi tersebut dipicu karena pelaku sakit hati oleh perkataan korban. Pelaku dan korban awalnya cekcok, terus korban diduga mengeluarkan kata kasar yang membuat pelaku sakit hati dan menusuk korban, ujarnya. Itulah 3 kasus suami bunuh istri Februari 2026 yang tentunya
Semoga ini menjadi pelajaran ya, dan semoga peristiwa seperti ini tidak akan terulang lagi. Kita tinggalkan informasi kasus suami bunuh istri Februari 2026. Kita akan bahas topik lainnya nih. Kali ini tentang vlog. Ujung-ujungnya vlog lagi dong yang dibahas. Padahal sebelumnya udah pernah kita bahas sebelumnya ya guys ya. Ya semuanya sih. Tapi kita bahas lagi gak apa-apa karena yang dibahas adalah bulan Februari ya guys ya. Vlog di bulan Februari. Di tahun-tahun sebelumnya misalnya. Yuk kita lihat top 5 vlog bulan Februari. Lo katanya libur ya? Ayah bilang. Nah, nggak tahunya. Yang libur itu Jumat tahu. 3 Februari 2023. Ayyak furu biman wa idza qila lahum qalu nu'minu bima wa idza ayatnya Mas zila alaina Baik. Apa-apa? Ayo, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nanti ya Aku lagi ngeblok, aku itu namanya siapa? Shopee official tuh udah ya udah Pat, jangan nangis Pat. Ini apa habis diituin Azril ya, jadi itu apa diapain kok kondongnya gimana? Yang kenceng nggak denger buat apa? Katanya dia punya ngutang sama aku. Kapan kamu ngutang? Aku aja nggak pernah ngutang ke kamu kok. Ya. Gak usah ketawa bos. Ketawain. Ini aja ketawain. Ini aja ketawain. Perhatikan. Oke, salah pakai baju. Oke. Oke. Segitu aja dulu kali ya untuk vlog bulan Februari guys. Sebenarnya sih masih ada, yaitu pemandangan sawah yang berkabut dan lain sebagainya ya. Tapi ya pokoknya gitu aja deh. Kayaknya ini unik ya guys ya. Begini aja, gak usah gede-gede kayak rumah itu ya.
Tapi ya jelek juga sih, tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya ini ada juga itu kayak gini. Nih. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.